Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sejarah atau bakat channel Jawa Jejak Sang Pejalan. Dikarenakan perjalanan yang teramat jauh dari daerah Kembang Lampir sampai di daerah Sodo Palian yang melewati hutan belantara yang belum ada jalan halus seperti sekarang ini, tentunya rasa lapar dan rasa haus Ki Ageng Gede Mataram sudah menghinggapi dari saat di perjalanan di tengah hutan tadi. Sesampainya Ki Ageng Gede Mataram di Palian Sodo bertepatan dengan Nyi Ageng Giring yang sedang memasak air nira, dan air kelegen tadi sudah tidak ada sisa sama sekali. Dan Ki Ageng Gede Mataram hanya melihat satu buah degan yang belum diminum. Akhirnya Ki Ageng Gede Mataram melubangi degan tadi dan dibawa duduk di atas lincak atau balai galar bambu. Saat akan diminum air degan tadi, sebetulnya Nyai Ageng Telang Warih sudah memberikan larangan bahwa degan tadi sengaja ditaruh oleh Ki Ageng Giring di atas dopo, nanti akan diminum selesai atau setelah pulang mencari kayu bakar. Namun ternyata isi rahasia dari degan tadi belum sempat diutarakan dan belum sempat diceritakan Ki Ageng Giring kepada Nyai Ageng Telang Warih. Hanya saja dilarang bahwa degan tadi hanya akan diminum oleh Nyai Ageng Giring selepas pulang dari hutan. Karena rasa haus tadi, akhirnya Ki Ageng Giring yang duduk di atas balai galar bambu segera meminum air degan tadi sampai habis. Dan sebelum minum tadi, Ki Ageng Gede Mataram akan bersedia menjelaskan dan bertanggung jawab bila mana nanti mengetahui bahwa degan yang disimpan di dopo sudah diminum oleh Ki Ageng Gede Mataram. Dan bila nanti Ki Ageng Giring marah, Ki Ageng Gede Mataram akan berusaha menjelaskan kepada saudara seperguruannya. Setelah disetujuinya perjanjian antara Ki Ageng Giring Palian Sodo dengan Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Gede Mataram, akhirnya Eyang Ki Ageng Gede Pemanahan meninggalkan daerah Palian dan kembali menuju ke alas Mentaok di daerah Kota Gede. Cerita tutur selanjutnya dikisahkan di dalam Babak Tanah Jawi dan buku karangan W.L. Althoff dan buku karangan dari The Graf, bahwa Ki Ageng Giring akhirnya meninggal dan dikuburkan di belakang Masjid Kota Gede. Sebelum meninggal, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Raden Bagus Rubut utawi Raden Ngabei Sakloring Pasar utawi Danang Sutawijaya utawi Senopati ing Ngalogo Sayyidin Khalifatullah ing Tanah Jawi, yang beliau tak lain dan tidak bukan adalah putra angkat dari Sinuwun Sultan Hadiwijaya. Dari cerita di atas ada tutur cerita lain yang menuturkan bahwa mungkinkah semua cerita tadi adalah pasemon atau sanepo, atau mungkin dengan cerita yang lain dengan lagu Cublak Cublak Suweng mengenai kebenaran sebetulnya
kita serahkan kepada Tuhan karena Beliau yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Rasa kecewa dan gundah gulana penggalianipun Ki Ageng Giring begitu mengetahui bahwa tegan yang selama ini dicari dari hasil petunjuk lewat wahyu dan petunjuk lewat ilham dari gentur usaha tapanya tersebut, akhirnya Ki Ageng Giring mupus akan garis Tuhan bahwa khodok dan khodar sudah digariskan sesuai dengan suratan dari Sang Pencipta atau oleh Pangeran. Lalu Ki Ageng Giring meminta pergantian penguasa atau pemimpin kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun oleh Ki Ageng Pemanahan, permintaan tadi tidak langsung dijawab. Saat pertama kali mengajukan permintaan, dijawab oleh Ki Ageng Pemanahan dengan jawaban siji ora dadi, sing nomor loro ora kanggo, sing nomor telu ora laku, yen nomor papat ora kuat. Pertanyaan kelima dan keenam didiamkan, dan di saat pertanyaan ketujuh dijawab oleh Ki Ageng Gede Mataram dengan jawaban wallahu a'lam, manut kersane Pangeran. Setelah air degan habis diminum oleh Ki Ageng Gede Mataram, tak lama kemudian Ki Ageng Giring datang dari hutan dengan membawa kayu bakar, lalu langsung menuju ke Pogo atau Gandok untuk mengambil degan yang sebelum berangkat tadi ditaruh di daerah Pogo tersebut. Mengetahui degan sudah tidak ada di tempatnya, Ki Ageng Giring bertanya kepada Nyai Ageng, kemana degan yang disimpan tadi. Lalu dijelaskan bahwa saudara seperguruannya saat berguru kepada Eyang Sunan Kalijogo datang dan meminum air degan. Setelah itu Ki Ageng Giring menceritakan kepada Ki Ageng Gede Mataram dan Nyai Ageng Giring tentang isi wahyu dari buah degan tersebut.